فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فإن قال قائل kama qala al-falasifah. Kalau seandainya ada yang berkata seperti berkatanya falasifah, ahli filsafat, nahnu nadahu az-zi'biq 'ala al-mayyit. Kami akan meletakkan zi'biq di atas mayit ini. Zi'biq wallahu a'lam ya kan. Kalau di kamus artinya air raksa. Air raksa itu air yang ada di dalam termometer itu. Namanya air raksa. Pakai air raksa itu supaya nggak nempel di dinding ya, supaya nampak jelas. Kalau nempel nanti kan bekas, nggak bisa nampak angkanya berapa. Paham ya? Namanya air raksa. Allah a'lam. Wa huwa asra'ul asya'i taharrukan wa murukan. Dan dia adalah perkara yang paling cepat atau bahan yang paling cepat bergerak, paling gampang bergerak. Wa idza ji'na minal ghad, kalau kita datang besok lagi, wajadna zi'biqa 'ala ma huwa 'alaih. Kita akan mendapati zi'biq tersebut masih sesuai dengan keadaannya yang pertama. Wa antum taqulun, sementara kalian mengatakan, innal malaikata ya'tun wa yujlisuna hadzal rajula, sungguhnya malaikat itu datang dan mendudukkan laki-laki ini. Walladzi yajlis kaifa yabqa 'alaihi zi'biq, dan orang yang duduk bagaimana mungkin bisa tetap zi'biq ini enggak berubah posisinya. Allah. Wa naqulu aidan kama qulna sabiqan, maka kami katakan juga seperti yang kami katakan yang telah lalu. Hadza min alamil ghaib, ini termasuk dari alam gaib. Wa alaina al-iman wa tasdiq, dan wajib bagi kita untuk beriman dan membenarkan. Wa minal jaizi aidan annallaha yaruddu hadza zi'biq ila makanihi ba'da an tahawwala bil julus. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan zi'biq ini ke tempatnya yang semula setelah sebelumnya berpindah tempat atau berubah dengan duduknya siapa ini? Mayit tadi. Sebelum dibuka Allah kembalikan lagi, sebagaimana Allah mengembalikan tulang yang apa tadi? Yang hancur kemarin. Nah, sebelum dibuka. Sehingga tidak bisa dikiaskan perkara yang gaib dengan perkara yang nyata. Wa naqulu aidan, kami juga mengatakan unzuru ila rajul fil manam. Coba lihat kepada keadaan seseorang dalam mimpi. Yara asya'a law kana ala hasbi ru'yatihi iyaha baqiya fi firashihi ala sarir. Wa ahyanan yakunu ru'ya haqqun minallahi azza wajal. Dia melihat perkara-perkara, kalau seandainya yang perkara tersebut adalah sesuai dengan apa yang dia lihat dalam mimpinya, ma baqiya fi firashihi ala sarir, maka niscaya dia tidak akan tetap di atas apanya? Tempat tidurnya. Jadi dia mimpi pulang kampung ke Matapau. Aslinya cuma di mana? Cuma di atas kasurnya. Cuma dia lagi gambar peta Matapau. Bayangannya dia kayak di mana? Apakah badannya pergi atau tetap di situ? Padahal dia ngelihatnya dia sudah di mananya? Di rumahnya. Nah, yang satunya alam gaib, yang satunya alam apa? Alam nyata. Alam gaibnya dia udah sampai mana? Udah sampai rumah. Alam nyatanya dia masih di atas apa ini? Tempat tidur. Nah, mimpi di rumah makannya ayam. Bangun tidur, bangunkan kawannya, bangun makan. Tempe rupanya. Ngayal dia tadi sebelum tidur. Nah, alam mimpinya udah makan apa ini? Ayam. Rupanya rasanya apa? Tempe. Nah. Bahkan terkadang mimpi itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fataqau kama kana yaraha fi manami. Kalau jadi dari Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi apa yang dia lihat di dalam apanya? Mimpinya. Allah ingin ngasih dia kabar gembira. Ternyata betul, makan. Lauknya ayam. Nanti kok pas mimpinya apa ini? Ayam juga. Nah. Allah ingin ngasih dia kabar apa ini? Gembira. Wa ma'adzalik,
nahnu nu'minu bihadza syai'. Pun begitu, kita percaya dengan apa yang dilihatnya di mana? Mimpi. Nggak ada orang yang mana mungkin mimpi ayam. Nggak mungkin itu. Percaya nggak kita dengan dia? Atau kita lah yang merasakannya. Percaya nggak kita dengan mimpi tadi itu kita pulang ke rumah makannya ayam. Percaya nggak? Percaya. Percaya bahwasanya itu di alam apa? Mimpi. Nah. Wal insanu idza ra'a fi manamihi ma yakrah. Seseorang kalau melihat di dalam mimpinya apa yang tidak dia senangi, asbaha wa huwa mutakaddir. Maka dia masuk ke dalam waktu pagi dalam keadaan gelisah, tidak enak hati, mutakaddir. Enggak bersih lagi hatinya. Wa idza ra'a ma yasurruhu, kalau dia melihat apa yang membuat dia senang, asbaha wa huwa mustabsyir. Maka dia pun di pagi harinya dalam keadaan bergembira. Ada dampaknya enggak pada dirinya? Ada. Melihat perkara yang nggak enak hati dia bangun pagi. Melihat yang indah-indah mimpinya, paginya pun apa ini? Semangat. Nah, tadi mimpinya ayam. Insya Allah sarapannya ayam ini kayaknya nih. Semangat nyambut apanya? Paginya. Udah dapat apa ini? Diiming-imingi di dalam apanya? Mimpi. Beda nggak orangnya? Di keadaannya di pagi hari? Berbeda. Kullu hadza yadullu ala anna umurar ruhi laisat minal umuril musyahadah. Semuanya ini menegaskan bahwasanya perkara-perkara yang terkait dengan ruh itu tidak seperti perkara-perkara yang nyata. Wala tuqasu umurul ghaibi bil musyahadah. Tidak bisa dikiaskan perkara-perkara gaib itu dengan perkara yang nyata. Wala turaddu an-nususus sahihah, dan tidak bisa ditolak dalil-dalil yang sahih listib'adina ma tadullu alaihi hasbal musyahad. Dikarenakan kita menganggapnya tidak mungkin sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh perkara yang nyata. Kita anggap itu nggak mungkin karena tolak ukur kita adalah perkara yang apa ini? Di alam nyata. Nggak bisa. Dalil-dalilnya wajib tetap untuk diterima. Begitu pula semua yang terkait dengan kasus kita ini apa ini? Yang terjadi di alam apa ini? Kubur, yang di alam gaib, semuanya wajib diimani dan tidak bisa dikiaskan dengan perkara yang nyata. Itu nggak bisa. Pas. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini seputar azab dan nikmat kubur. Adapun lanjutannya tentang kejadian-kejadian di alam kubur, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.